Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmi dari jurusan Computer Science. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah CBCD Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul Menjaga Keseimbangan Ekosistem Darat, Mengatasi Ancaman Punah Hewan. Proyek ini merupakan upaya kami yang mendukung tujuan membangun dan berkelanjutan Sustainable Development Goals ke-15, sekaligus membangun karakter peduli lingkungan. Proyek ini tidak saya kerjakan sendiri, melainkan bersama teman-teman saya, yaitu Veronica Fendi dan Priscilla Daniel Kinoveva. Baik, mari kita mulai dengan melihat mengapa topik ini sangat penting untuk kita bahas. Saat ini kerusakan ekosistem darat telah menjadi ancaman global yang serius bagi berkelanjutan hidup di planet kita. Ini bukan lagi sekedar isu lingkungan, tapi sudah menjadi krisis. Berdasarkan data dari IUCN Red List per Maret 2025, situasi sangat mengkhawatirkan. Tercatat ada lebih dari 4.700 spesies di dunia yang berada dalam status terancam punah. Angka ini menunjukkan betapa gentingnya kondisi keanekaragaman hayati kita. Fenomena ini berkaitan langsung dengan Sustainable Development nomor 15, yaitu melindungi ekosistem daratan. Lebih jauh lagi, hilangnya spesies ini menciptakan efek domino, seperti dijelaskan dalam penelitian oleh Dilzo pada tahun 2014. Hilangnya satu spesies dapat memicu dampak yang berantai yang merusak seluruh tatanan ekosistem. Dalam konteks Indonesia sebagai negara mega biodiversitas, ancaman ini terasa semakin nyata. Ada deforestasi, pemburuan liar, perubahan iklim terus menekan populasi satwa endemik kita. Sayangnya masih ada kesenjangan yang besar antara penguatan ekologis yang dimiliki oleh pelahri dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat umum. Kesenjangan inilah yang berusaha kami jembati melalui proyek ini. Berdasarkan latar tersebut, kelompok kami merumuskan 4 pernyataan kunci yang menjadi pemandu dalam proyek ini. Yang pertama itu, apa saja faktor yang sebenarnya menyebabkan kepunahan hewan di ekosistem daratan. Kedua, bagaimana dampak nyata dari kepunahan hewan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, apa peran sebagai masyarakat dalam menjaga kelestarian hewan dan ekosistem. Dan yang terakhir, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan generasi muda terhadap pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Oke, sekarang saya akan masuk ke hasil temuan yang lebih spesifik, khususnya yang saya dapatkan dari wawancara dengan narasumber Bapak Yohan dari PT Freeport, dia sebagai manajer di Environmental. Temuan yang mengejutkan, sebelumnya saya juga bekerja di PT Freeport Indonesia. Saya langsung melihat kondisi di lapangan ini. Temuan yang paling mengejutkan bagi saya adalah adanya interaksi signifikan antara satwa langka purba, yaitu anjing bernyanyi Papua atau New Guinea Singing Dog, dengan aktivitas manusia di area pertambangan. Hewan ini sebelumnya dianggap telah punah di alam liar, namun keberadaan terpantau di area kerja, bahkan sering berinteraksi dengan para karyawan. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius tinggi. Lalu lintas alat-alat berat dan aktivitas operasional tambang lainnya menjadi ancaman langsung bagi keselamatan spesies ini. Menanggapi temuan ini, saya lebih tepat itu merancang sebuah usulan solusi yang terpadu. Pertama, perlu dilakukan studi populasi dan pemetaan habitat untuk memahami pola, perilaku, dan jelajah mereka secara mendalam. Kedua, berdasarkan data tersebut harus dibuat koridor satwa yang aman dan bebas dari lalu lintas alat berat, lengkap dengan rambu peringatan, dan yang terpenting melakukan edukasi secara masif kepada seluruh karyawan mengenai status konservasi satwa ini, yang memberlakukan larangan tegas untuk tidak memberi makan atau mengganggu mereka. Mulai proyek ini saya mendapatkan sebuah refleksi pribadi yang mendalam. Saya jadi sering membayangkan ekosistem daratan ini seperti menara Cengar Saksa. Tiap balok menara itu
adalah satu spesies. Ketika satu blok spesies hewan ditarik keluar dan lenyap selamanya, menara itu mungkin tidak langsung runtuh, tapi struktur menjadi lebih lemah, lebih goyah, dan lebih rentan terhadap keruntuhan total saat balok-balok lainnya menjadi hilang. Refleksi ini menyadarkan saya bahwa hilangnya satu spesies seperti anjing berani Papua bukan hanya kehilangan satu jenis hewan, tetapi juga melemahnya seluruh struktur kehidupan yang saling terhubung. Oke, sebagai penutup proyek ini menegaskan bahwa upaya menjaga keanekaragaman hayati bukanlah tanggung jawab pemerintah atau aktivitas saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dimulai dari kesadaran dan kepedulian akan kontribusi menjaga menara jengga ini sebagai ekosistem kita agar tetap kokoh untuk generasi mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah CBCD Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.